Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ananda peserta didik kelas 8. Jumpa lagi di video pembelajaran matematika bersama saya Ibu Agus Trinawati. Di video kali ini kita akan mempelajari bab ke-1 pola bilangan, video ke-4 subbab barisan dan deret geometri. Pada video sebelumnya kita sudah mempelajari subbab pola barisan konfigurasi objek pada video ke-1, kemudian pada video kedua subbab pola dan suku-suku barisan bilangan, kemudian pada video ketiga barisan dan deret aritmetika. Di video keempat ini kita akan mempelajari subbab barisan dan deret geometri. Untuk video ke-1, kedua, dan ketiga, link videonya Ibu cantumkan di deskripsi video ini. Mari kita lanjutkan mempelajari subbab keempat, barisan dan deret geometri. Akan kita pelajari barisan geometri dan deret geometri. Contoh barisan dan deret geometri di sekitar kita, yaitu pada pembelahan sel. Setelah mempelajari video keempat ini, Ananda diharapkan dapat mendeskripsikan barisan geometri, dapat mendeskripsikan deret geometri, dapat menghitung jumlah suku pada barisan geometri, dan dapat menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan barisan dan deret geometri. Apakah yang dimaksud dengan barisan geometri itu? Barisan geometri adalah barisan bilangan yang memiliki rasio dua suku berurutan selalu sama atau tetap. Rasio di sini dilambangkan dengan huruf R kecil. Rumus-rumus pada barisan geometri. Ini adalah beberapa rumus yang sering digunakan dalam barisan geometri. Yang pertama, rumus suku ke N atau dilambangkan dengan UN. U-nya huruf besar, kemudian N-nya huruf kecil. UN sama dengan A dikali R pangkat N-1. Cara mengingatnya, ingat saja Arni ya Ananda. Kemudian rasio. Rasio itu dilambangkan dengan huruf R kecil, di mana rumusnya adalah suku terakhir dibagi suku terakhir dikurangi 1. Artinya kalau di sini suku kelima, maka di sini adalah suku keempat. Rumus suku tengah atau UT, U-nya huruf besar, T-nya huruf kecil. UT sama dengan akar dari suku pertama dikalikan dengan suku terakhir, atau di sini ada juga yang melambangkannya dengan huruf A seperti ini. U1 itu sama saja dengan A. Untuk menolong Ananda memahami barisan dan deret geometri, cermati contoh berikut ini. Suatu barisan bilangan, suku pertamanya U1, suku keduanya U2, suku ketiganya U3, suku keempat U4, dan suku kelimanya U5. Suku ke N dari barisan ini adalah U5, berarti N sama dengan 5. Suku pertamanya 1, kemudian suku keduanya 2, suku ketiganya 4, suku keempatnya 8, dan suku kelimanya 16. Kita ingin mengetahui barisan ini merupakan barisan geometri atau bukan. Nah, tadi disyaratkan bahwa jika dia barisan geometri, maka rasio dari dua suku berurutan itu selalu tetap. Nah, sekarang kita lihat di sini. Suku keduanya 2 dibagi dengan suku ke-1-nya 1, hasilnya adalah 2. Kemudian suku ketiganya 4 dibagi dengan suku sebelumnya 2, 4 dibagi 2 hasilnya 2. Kemudian suku keempat 8 dibagi dengan suku sebelumnya, suku ketiga 4 ya. 8 dibagi 4 hasilnya 2. Sama ya. Nah, kita lihat yang terakhir, apakah rasio dari suku kelima dan suku keempat juga sama dengan 2. Suku kelimanya 16 dan suku keempatnya 8. 16 dibagi 8 hasilnya 2. Nah, kita lihat di sini rasio dari dua suku berurutannya sama.
2 inilah yang merupakan rasio. Dari contoh ini kita lihat setiap 2 suku yang berurutan memiliki rasio yang sama atau tetap. Maka barisan ini disebut barisan geometri. Cermati juga contoh yang kedua. Suatu barisan bilangan, suku ke-1-nya U1, suku ke-2-nya U2, suku ke-3-nya U3, suku ke-4-nya U4, dan suku ke-5-nya U5. Suku ke N dari barisan ini adalah U5, berarti N sama dengan 5. U1-nya 162, U2-nya 54, U3-nya 18, U4-nya 6, dan U5-nya 2. Kita cermati rasio dari barisan ini. Suku kedua dibagi suku ke-1 sama dengan 54 dibagi 162. Disederhanakan menjadi 1/3. Kemudian rasio dari suku ketiga dibagi suku kedua. 18 dibagi 54 disederhanakan menjadi 1/3. Kemudian suku keempat dibagi suku ketiga, 6 dibagi 18. Disederhanakan menjadi 1/3. Disederhanakan ini tentu Ananda ingat. Jadi 6/18 itu sama saja dengan 6 dibagi 6 dapat 1. Kemudian 18 dibagi 6 dapat 3. Maka jadilah 1/3. Kemudian suku kelima dibagi suku keempat. 2 dibagi 6 diperoleh 2/6, disederhanakan menjadi 1/3. Maka 1/3 inilah yang disebut dengan rasio dari barisan ini. Dari contoh barisan di atas terlihat bahwa setiap 2 suku yang berurutan memiliki rasio yang sama atau tetap. Maka barisan ini disebut barisan geometri. Apakah deret geometri itu? Jika suku ke-1-nya U1, suku keduanya U2, suku ketiganya U3, dan seterusnya sampai dengan suku ke N-1 dan UN membentuk barisan geometri. Bentuk penjumlahan U1 ditambah U2 ditambah U3 ditambah dan seterusnya ditambah UN-1 dan UN disebut deret geometri. Kita lihat ini dipisahkan oleh tanda koma, U1, U2, U3, dan seterusnya sampai dengan UN-1 dan UN. Ini disebut barisan geometri jika terpenuhi rasio dari 2 suku berurutannya tetap. Kemudian jumlah dari barisan geometri tersebut kita sebut deret geometri. Rumus jumlah hingga suku ke N deret geometri. Rumusnya adalah Sn sama dengan A dikali R pangkat N-1 per R-1. Ini untuk R lebih dari 1. Berarti jika ada suatu barisan, cermati terlebih dahulu rasionya. Jika rasionya lebih dari 1, maka kita gunakan rumus yang ini. Atau kita gunakan rumus yang ini, Sn sama dengan A dikali 1 dikurang R pangkat N dibagi 1 min R untuk rasionya kurang dari 1. Cermati kedua rumus ini, perbedaannya di sini. R dan 1 ini bertukar tempat. Nah, cara mengingatnya ingat saja ini R nih dan ini dibalik. Kalau di sini R pangkat N dikurangi 1, namun di sini 1 yang dikurangi R pangkat N. Kemudian penyebutnya juga demikian, R dikurang 1, jika di sini 1 dikurang R. Dengan Sn adalah jumlah hingga suku ke N, kemudian N adalah banyak suku, A adalah suku pertama, kemudian R adalah rasio suku. Contoh soal pertama, tentukan suku ke-9, suku tengah, dan jumlah 9 suku pertama dari barisan geometri 1, 3, 9, 27, dan seterusnya. Kita selesaikan soal ini. Diketahui A sama dengan 1 dari sini. Kemudian suku keduanya 3. Ingat ini rumusnya. Kemudian kita ambil N-nya sama dengan 2. Berarti di sini 2 dikurangi 1, 1 ya. Berarti U2 per U1. 3 dibagi 1. Hasilnya 3. Inilah rasionya. Yang ditanyakan suku ke-9-nya berapa, suku tengahnya berapa, dan jumlah hingga suku ke-9-nya berapa.
Kita jawab. Kita hitung suku ke n-nya, di mana rumusnya adalah A dikali R pangkat n-1. Yang ditanyakan suku ke 9, berarti di sini n-nya sama dengan 9, kita ganti. 9 dikurang 1. Kemudian A-nya 1, kemudian rasionya kita hitung tadi 3. Jadi 1 dikali 3 pangkat 9 min 1. 9 dikurang 1 hasilnya 8, berarti 1 dikali 3 pangkat 8 sama dengan 3 pangkat 8. Nah, 3 pangkat 8 artinya 3 dikali 3 dikali 3 sampai dengan 8 kali. Maka diperolehlah 6561. Jadi suku ke-8 dari barisan geometri di atas adalah 6561. Sekarang kita hitung suku tengahnya. Ingat, ini rumus suku tengahnya. Akar dari suku pertama dikali suku terakhir. Suku ke-1-nya 1, kemudian suku terakhirnya tadi adalah 9. Kita ingat pada langkah sebelumnya yang kita hitung, di mana suku ke-9-nya kita peroleh 6561. Namun dalam perhitungan kita tidak usah menggunakan ini, kita gunakan saja yang bentuk pangkatnya, karena di sini ada bentuk akarnya biar memudahkan kita menghitungnya. Jadi suku tengahnya sama dengan akar dari 1 dikali 3 pangkat 8. 1 dikali 3 pangkat 8 sama dengan 3 pangkat 8, kemudian diakarkan. Ini bilangan berpangkat diakarkan. Nah, untuk menyelesaikan ini kita ingat sifat bilangan berpangkat, bahwa jika bilangan berpangkat diakarkan pangkat 2 sama saja dengan pangkat yang di dalam ini dibagi dengan 2, sehingga diperoleh 3 pangkat 4. 3 pangkat 4 itu hasilnya adalah 3 dikali 3 dikali 3 dikali 3, maka diperolehlah 81. Jadi suku tengah dari barisan geometri tersebut adalah 81. Ya, begitulah cara menghitung suku tengah dari barisan ini. Sekarang kita lanjutkan jumlah hingga suku ke-9 dari barisan tersebut. Di sini karena rasio tadi kita peroleh 3, berarti di situ lebih dari 1. Maka kita gunakan rumus yang pertama, yang ini tadi ya. Sn sama dengan A dikali R pangkat N dikurangi 1 per R-1. Karena yang ditanyakan adalah jumlah hingga suku ke-9, berarti N-nya sama dengan 9. Kita substitusikan. N-nya 9. Kemudian di sini N-nya 9. 3 pangkat 9 dikurang 1 dikali 1. 3 pangkat 9 itu sama dengan 19.683 dikurangi 1. Kemudian dikalikan 1 dibagi 2. 19.683 dikurangi 1 hasilnya 19.682. Dikali 1 tetap 19.682, kemudian dibagi 2. Maka diperoleh 9.841.000. Jadi jumlah hingga suku ke-9 dari barisan geometri tersebut adalah 9.841. Contoh soal yang kedua. Tentukan suku ke-10 dan jumlah 10 suku pertama dari barisan geometri 3, min 6, 12, min 24, dan seterusnya. Kita selesaikan soal ini. Diketahui A sama dengan 3 diperoleh dari barisan ini. Kemudian suku keduanya adalah negatif 6. A ini sama saja dengan suku pertama. Kemudian kita ingat rumus rasio adalah R sama dengan UN dibagi UN min 1. Kita ambil N sama dengan 2. Maka di sini N berarti 2 dikurang 1 sama dengan 1. Berarti ini menjadi suku kedua dibagi suku ke-1. Suku keduanya adalah negatif 6, kemudian suku ke-1-nya adalah 3. Negatif 6 dibagi 3 hasilnya negatif 2. Maka rasio dari barisan ini adalah negatif 2. Di sini hasilnya akan sama jika Ananda menggunakan suku ketiga dibagi dengan suku kedua. Akan sama dengan suku keempat dibagi suku ketiga, di mana hasilnya akan diperoleh negatif 2. Yang ditanyakan suku ke-10-nya berapa? Kemudian jumlah hingga suku ke-10-nya berapa? Kita jawab. Ingat rumus UN itu R nih, yaitu A dikali R pangkat N-1.
Kemudian suku ke-10-nya berarti N-nya di sini adalah 10. Kita substitusikan, A-nya adalah 3. Kemudian R-nya yang kita hitung tadi adalah negatif 2. Kemudian pangkatnya adalah 10 dikurang 1. 10 dikurang 1 hasilnya 9. Kemudian min 2 dipangkatkan 9 dikali 3. Lihat di sini pangkatnya ganjil. Jika bilangan negatif dipangkatkan ganjil, hasilnya adalah negatif. Negatif 2 dipangkatkan 9, hasilnya adalah negatif 512. Kemudian dikalikan 3, diperoleh negatif 1536. Jadi suku ke-10 dari barisan geometri di atas adalah negatif 1536. Kemudian kita hitung jumlah hingga suku ke-10 dari barisan tersebut. Karena kita peroleh R-nya tadi adalah negatif 2, berarti di situ R kurang dari 1. Maka kita gunakan rumus yang kedua, di mana Sn sama dengan A dikali 1 min R pangkat N per 1 min R. Jika R-nya lebih dari 1, maka R-nya letaknya di sini. Yang di atas ini R pangkat N, kemudian ini R. Kemudian ini adalah 1, kemudian ini 1. Jumlah hingga suku ke-10 sama dengan kita substitusikan nilai A-nya adalah 3, kemudian R-nya adalah negatif 2, dan N-nya adalah 10. Negatif 2 dipangkatkan 10, hasilnya 1024. Di sini pangkatnya genap, bilangan negatif dipangkatkan genap, hasilnya positif. Sehingga tinggallah min 1024. 1 dikurangi 1024, hasilnya adalah negatif 1023, kemudian dikali 3 dibagi 3. 3 dibagi 3 hasilnya 1, kemudian 1 dikali negatif 1023 hasilnya negatif 1023. Jadi jumlah hingga suku ke-10 dari barisan geometri di atas adalah negatif 1023. Kemudian kita lanjutkan contoh soal yang ketiga. Berdasarkan suatu pengamatan, diketahui bahwa setiap bakteri berkembang biak menjadi 2 kali lipat dalam waktu 2 menit. Semula ada 50 sel bakteri untuk pengamatan. Berapa banyak bakteri setelah 10 menit? Kemudian setelah berapa menit jumlah bakteri menjadi 25.600. Kita selesaikan soal ini. Diketahui suku pertamanya adalah 50. Kemudian kita ingat rasionya adalah R sama dengan UN dibagi UN min 1. Kita ambil N-nya sama dengan 2. Kemudian di sini 2 dikurang 1 hasilnya 1. Berarti suku kedua dibagi suku ke-1. Jika suku pertamanya adalah 50, kemudian tadi dikatakan bahwa setiap 2 menit jumlah sel menjadi 2 kali lipat, berarti 50 kali 2 itu 100, itu adalah suku keduanya. Jadi rasionya adalah 100 dibagi 50, hasilnya adalah 2. Yang ditanyakan banyaknya bakteri setelah 10 menit. Kemudian yang kedua, waktu untuk bakteri menjadi 25.600 sel. Kita jawab soal ini. Yang A, banyaknya sel setelah 10 menit dapat kita hitung. Kita perhatikan di sini suku ke-1 sampai dengan suku ke N. U1-nya adalah 50. Kemudian U2-nya ingat tadi menjadi 2 kali lipat setiap 2 menit. 50 kali 2 hasilnya 100. Kemudian 2 menit berikutnya 100 dikali 2 menjadi 200 karena dia tadi 2 kali lipatnya setiap 2 menit. Kemudian 200 dikali 2 menjadi 400, itu suku keempatnya. Selanjutnya 2 menit kemudian dia menjadi 400 dikali 2 hasilnya 800. Itu suku kelimanya. 2 menit kemudian dia menjadi 800 dikali 2 hasilnya 1600. Ini adalah suku keenamnya. Nah, kita perhatikan di sini. Tadi ditanyakan adalah setelah 10 menit. Berarti di sini 1, 2, 3, 4, 5. 5
5 kali 2 menit itu adalah 10 menit. Jadi banyaknya sel setelah 10 menit itu adalah 1600 sel. Kemudian di sini dan seterusnya sampai UN-1. Kemudian plus UN. Sehingga jika ditanyakan berapa banyaknya sel pada suku terakhir itu adalah N-1 dikali 2. Banyaknya suku dikurangi 1 dikali 2. Mengapa dikurangi 1? Karena tadi di sini dia mulai berkembang biak dari U1 ya. Tidak dari 0, tapi dari U1. Maka di sini baru dihitung 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya sampai N-1. Jadi banyaknya bakteri setelah 10 menit adalah 1600 bakteri. Kita lanjutkan pertanyaan B, yaitu waktu untuk bakteri menjadi 25.600 sel. Berapa waktu yang diperlukan? Berarti di sini UN-nya nilainya adalah 25.600. Kita ingat rumus UN itu adalah A dikali R pangkat N-1. Berarti UN-nya di sini adalah 25.600. Kemudian kita ingat nilai A-nya pada barisan tadi adalah 50. Kemudian R-nya adalah 2 pangkat N-1. Kita hitung 2 pangkat N-1-nya berapa? Ingat di sini lawan dari kali 50 adalah bagi 50. Berarti 2 pangkat N-1 itu sama dengan 25.600 dibagi 50. 25.600 dibagi 50 hasilnya 512. Kemudian kita siasati 512 ini kita ubah menjadi perkalian bilangan berpangkat, di mana bilangan dasarnya adalah 2. 512 itu sama dengan 64 dikali 8. 64 sendiri itu sama saja dengan 2 pangkat 6. Kemudian 8 itu adalah 2 pangkat 3. 2 dikali 2 kali 2 hasilnya 8. Kemudian 2 pangkat 6 itu 2 dikali 2 sebanyak 6 kali, maka diperoleh 64. Sehingga 2 pangkat N-1 itu sama saja dengan 2 pangkat 9. Ingat ini sifat bilangan berpangkat. Perkalian 2 bilangan berpangkat, di mana bilangan dasarnya sama, maka kita tinggal menjumlahkan pangkatnya saja. 6 ditambah 3 menjadi 9. Bilangan dasarnya tetap. Kita lihat di sini bilangan berpangkat ini memiliki bilangan dasar yang sama. Sehingga kita dapat menghitung nilai N dengan mengambil pangkatnya saja. N-1 itu sama dengan 9, sehingga N sama dengan 10. Jadi banyaknya suku pada barisan tersebut adalah 10. Jumlah bakteri menjadi 25.600 setelah berapa menit? Ingat pada langkah sebelumnya, ya, ketika kita menjawab bagian A, di sini berarti UN itu tadi kan sama dengan N-1 dikali 2. Karena di sini UN-nya adalah U10, maka berarti di sini 10 dikurangi 1 dikali 2. Sama dengan substitusikan nilai N-nya adalah 10. 10 dikurangi 1 kemudian dikali 2. 10 dikurang 1 hasilnya 9. 9 dikali 2 hasilnya 18. Jadi bakteri menjadi sejumlah 25.600 setelah 18 menit. Demikian video keempat dari bab ke-1 pola bilangan, subbab barisan dan deret geometri. Semoga bermanfaat dan sampai berjumpa di video-video lainnya.